Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Lestari dari Prodi PGMI dengan NIM belakang 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang penting setelah Al-Quran. Hadis pada masa Rasulullah dicatat oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang dimaksud dengan masa Rasulullah di sini adalah masa kerasulan. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai akhir hayatnya. Nah, masa tersebut berlangsung selama 23 tahun yang terbagi ke dalam dua periode. Yang pertama, periode Mekah selama 13 tahun dan yang kedua, periode Madinah selama 10 tahun. Namun, pada masa itu, hanya sedikit dari sahabat yang mampu menulis dengan baik. Sehingga, cara yang digunakan oleh sahabat dalam menerima hadis dari Nabi SAW adalah dengan mengandalkan hafalannya. Hadis yang dihafal jauh lebih banyak dibandingkan dengan hadis yang tertulis. Pada masa itu, Islam telah tersebar ke sebagian jazirah Arab sehingga tidak ada jarak yang dapat menghambat atau mempersulit pertemuan Nabi dengan para sahabatnya. Nah, Muhammad Ad-Dajjaj Al-Khatib menjelaskan bagaimana Nabi menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama, dari majelis-majelis Rasulullah. Seluruh majelis Rasul adalah majelis ilmu. Beliau selalu menentukan terlebih dahulu waktu untuk mengajar para sahabatnya. Dan hal ini ditanggapi antusias yang tinggi oleh para sahabat. Yang kedua, kejadian-kejadian yang dialami Rasul sendiri. Nah, melalui cara inilah Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu peristiwa yang dialaminya, serta menjelaskan kedudukan dan hukum hadis kepada para sahabat yang hadir saat itu. Yang ketiga, kejadian yang menimpa kaum mukmin. Melalui cara ini, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang suatu peristiwa yang mereka alami. Kemudian, Rasulullah SAW mengeluarkan fatwa, menjawab pertanyaan para kaum mukmin, serta menjelaskan kedudukan hukum hadis tersebut. Yang keempat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasul dan disaksikan oleh para sahabat. Nah, melalui cara ini, para sahabat Rasulullah menyaksikan tingkah laku Rasul sehari-hari. Mereka bisa menyaksikan bagaimana Rasulullah melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Namun, banyak sahabat yang tetap mencatat hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis pada masa Rasulullah dan sahabat memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam dan menjadi sumber utama dalam pengembangan ilmu hadis. Penulisan hadis tersebut tentu saja dengan pengetahuan Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi SAW tidak mungkin membiarkannya apabila penulisan hadis dianggap sebagai kesalahan yang sangat fatal. Bila penulisan hadis memang benar-benar dilarang oleh Nabi SAW, pasti dengan segera beliau akan menegur para sahabat yang diketahui menulis hadis, serta memerintahkan untuk menghentikan penulisan hadis tersebut. Adapun berkenaan dengan larangan Nabi
Adapun berkenaan dengan larangan Nabi terhadap penulisan hadis seperti tercantum pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menulis hadis ini adalah larangan yang tersemat atau mubayyinan pada kondisi dan situasi khusus, seperti seseorang yang baru masuk Islam atau menuliskannya dalam satu alat yang sama dengan Al-Quran. Lalu larangan menulis hadis adalah larangan menulis yang bersamaan dengan Al-Quran dalam lembaran yang sama dan waktu yang sama. Nah, hal ini agar tidak tercampur antara redaksi firman Allah dengan tafsiran Nabi. Larangan untuk menulis hadis tidak berlaku umum dan setiap saat. Lam takun ammah wala da'imah. Hal itu dikarenakan fakta bahwa ada sejumlah sahabat yang menuliskan hadis di masa Nabi dan Nabi mengizinkannya. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.